Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin. Baik. Ya, kita ketemu lagi di syarah matan Al-Izzi. Sebetulnya bukan syarah-syarah banget ya, cuman tahlilul alfaz. Ya, cuman memperjelas lafaz-lafaz aja ya. Kemarin kita sudah sampai di fi'il ajwaf ya. Kemudian ya ajwaf itu yang ain fi'ilnya huruf penyakit ya. Kemudian kita sudah masuk ke tasrif lugawinya ya, ada di halaman 80 ya. Kalau di PDF yang kita pakai ya. Kemarin kita sudah sampai ke tasrif lugawi fi'il ajwab wawi wazan fa'ala. Sebetulnya sih orang zaman dahulu ya mengatakan qala yaqulu, ya udah qala yaqulu aja tanpa tahu ya, tanpa memusingkan diri sendiri kalau qala asalnya qawala menjadi qala dan seterusnya ya. Ya, kemudian yaqulu asalnya yaqulu ya, kemudian menjadi yaqulu itu kan. Enggak, orang zaman dulu ngomong aja. Kemudian para ulama sorof belakangan ya, mereka mencari ya penjelasan dari pembicaraan orang zaman dahulu supaya bisa logis ya, supaya bisa dijadikan di dalam sebuah aturan. Nah ya, kemarin kita sudah membahas mengenai wazan sona lah ya, atau jangan sona lah ya. Sona ya sunu artinya menjaga, itu mungkin gak sering kita dengar ya. Kita ganti ke qala yaqulu ya. Qala yaqulu ya, dia asalnya itu kalau menurut para ulama qala itu dari qawala. Alif yang ada di qala itu adalah wawu. Tahu dari mana wawu? Karena di fi'il mudhari'nya muncul wawunya ya. Yaqulu ya. Kemudian ba'a juga sama, alif yang ada di situ adalah ya. Tahu dari mana kalau alif yang ada di ba'a itu adalah ya ya, karena di fi'il mudhari'nya muncul ya-nya ya. Oke, gini maksudnya ya. Oke, whiteboard. Oke, whiteboard kita coba ya. Ini ada mainan baru nih ya. Belum terbiasa Nah, qala ya. Ini si alif yang ada di sini ya, itu asalnya adalah wawu. Tahu dari mana? Karena di fi'il mudhari'nya ya. Nah, di fi'il mudhari'nya muncul wawunya tuh ya. Hilang. Sorry. Muncul wawunya tuh. Ya. Yaqulu tuh. Kemudian ba'a ya. Nah, ini alif yang ada di sini nih ya, itu asalnya adalah ya. Tahu dari mana? Karena di fi'il mudhari'nya muncul ya-nya. Tuh ya, ini nih wawunya, ini ya-nya. Ya. Bagaimana kalau ya bentuknya seperti nama ya namu? Nama di fi'il madinya alif, ternyata di fi'il mudhari'nya juga alif. Tahu dari mana? Jadi sedangkan alif tidak pernah menjadi huruf asli ya. Alif tidak pernah menjadi huruf asli. Berarti alif yang ada di dalam fi'il ini asalnya kalau tidak wawu dia ya. Nah, di fi'il madinya alif nama, di fi'il mudhari'nya ternyata juga alif. Tahu alif ini dari mana? Ya. Nah, kita tahu ini alif itu ternyata dari masdarnya. Jadi masdar ini adalah cara terakhir ya untuk mengetahui
si alif ini asalnya tuh waw atau ya. Ketika kita lihat masdarnya, ya ternyata masdarnya adalah naumun, ya. As-salatu khairun minan naum. Oh, berarti si alif yang ada di sini, ya. Nah, si alif yang ada di fi'il madhi dan fi'il mudhari asalnya adalah wawu, ya. Nah, begitu juga, ya. Misalkan, oh keren nih whiteboardnya, Nah, misalkan, ya, nala, kemudian, ya, yanalu. Nah, di sini di fi'il madhinya alif, di fi'il mudhari'nya juga alif. Alif ini asalnya apa? Cari di kamus, ya, atau nanya sama Pak Ustadz, ya. Masdarnya apa sih? Karena fi'il mudhari' tidak memunculkan huruf aslinya. Oh, ternyata setelah dicari di kamus, ternyata masdarnya itu adalah nailun. Oh, berarti si alif yang di fi'il madhi fi'il mudhari asalnya adalah ya. Karena di masdar muncul ya-nya, nailun, nailul autor. Itu ya. Oh, emang apa? Oh, kayak yang paham. Emang apa nailul autor tuh? Nailul Autor itu adalah kitab Syarah Muntaqal Akhbar. Nailul Autor karangan Asy-Syaukani, ya. Sedangkan Muntaqal Akhbar itu adalah karangan Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyah. Kakeknya Ibnu Taimiyah yang, ya, Taqiyuddin Abul Abbas. Gitu, ya. Nah, oke. Sekarang, ya, kita ini bingung cara ngapusnya, ya. Oke. Oke, ya, sorry ya, ini agak-agak mainan anyar nih. Nah, ya, belum terbiasa. Oke, ya, keren, ya. Nah, sekarang bagaimana, ya? Kalau alif yang ada di qola ini asalnya adalah wawu, wazannya apa dong, ya? Karena wazan asli dari fi'il madhi itu 3 hurufnya berharokat, ya. Kalau ini wazannya apa? Oh, ternyata wazannya adalah katanya wala, ya. Wazannya adalah wala. Kemudian, ya, si wawu ini berubah menjadi alif, ya. Si wawu ini berubah menjadi alif karena sebelumnya harokatnya fathah nih, ya, maksudnya yang ini, ya. Fathah kan temennya alif, kasroh temennya ya, domah temennya wawu, ya, atau kita sering menyebutnya dengan mad tabi'i, ya. Itu penting, modal penting untuk memahami ilmu shorof, ya. Nah, oke, kalau ini wazannya adalah fa'ala, bagaimana tasrif lugawinya? Berarti qawala, qawalu, gitu kan? Qawala, ya, menjadi qola, gitu, ya. Nah, berarti kalau dhamir humanya kan berarti asalnya begini, ya, qawala, gitu kan? Maka menjadi kola, gitu kan? Nah, qawala, qawalu, gitu kan? Ya enggak? Ya, kola. Nah, qawalu menjadi qalu, ya. Qawalat, ya, kamu dasar, ya, qawalat kamu, gitu, ya. Bukan, itu mah kualat, ya. Gitu, ya. Nah, qawala, qawalu, qawalat, sampai situ dulu. Berubah menjadi kola, kolu, kolat, kolata, gitu kan? Nah, sekarang dhamir hunnanya bagaimana? Karena fi'il madhi kalau dhamir hunna sudah ketebak, sisanya gampang, ya. Karena dhamir hunna dengan dhamir anta sampai nahnu, ana nahnu itu sama, ya. Nah, sekarang kita ke dhamir hunnanya, ya. Kita angkat whiteboardnya. Wah, ini whiteboardnya gede, nggak tahu segede apaan, ya.
Nah, domir hunanya kan berarti dia ini kalau domir hunanya ya berarti begini. Ya, kowal. Nah harusnya gitu ya enggak? Ya. Qala yaqulu berarti qawala yaqulu fa'ala yaf'ulu berarti sama seperti dakhala yadkhulu ya. Dakhalna itu kan. Dakhaltuma qawalna gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah emang boleh mengucapkan qawalna? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada huruf penyakit yaitu wawu ya. Nah, tidak boleh berharokat berat. Si wawu ini akhirnya karena sebelumnya adalah fathah, berarti si wawu ini berubah ya menjadi alif. Oke, ya ini yang saya ngasih yang simpelnya ya. Jadi kolna, L-nya mati. Nah, berarti di sini terjadi pertemuan dua sukun yaitu alif yang asalnya wawu dengan lam ya. Yang dihapus yang mana? Tentu saja yang dihapus adalah yang ini si alifnya karena dia huruf penyakit. Huruf penyakit kan diamputasi ya. Maka ya menjadi apa? Ini saya ngasih tahu yang salahnya dulu ya. Maka kalau alifnya dihapus ya, maka dia menjadi apa? Maka dia menjadi ya kolna ya. Maka dia menjadi kolna ya. Ini begini. Nah, kalau kita mengatakan kolna ya. Nah, kita tidak tahu yang dihapus tadi huruf wawu atau bukan. Ya, tadi kan asalnya kan kowalna ya enggak? Kowalna. Kemudian ya si wawunya berubah menjadi alif karena sebelumnya fathah. Kemudian alifnya dihapus, jadilah menjadi kolna. Ya. Ketika kita mengatakan kolna, kita tidak tahu yang dihapus tadi wawu atau ya, tidak ada clue di sini. Kalau kita mengatakan kolna, berarti apa? Berarti ini salah, gitu ya. Nah, tok gitu. Ya, berarti ini salah. Berarti bagaimana? Nah, kalau menurut kitab di Matan Al-Izzi di situ ya. Nah, si kowalna ini ya dipindahkan wazannya menjadi ya kowulna. Nah, ya. Si fathah yang ada di ain fiil ya, yang asalnya wazannya fa'ala diganti dulu ya menjadi fa'ula. Dari fa'ala menjadi fa'ula. Kenapa? Karena wawu temannya adalah dhammah ya, menjadi nah ya qaul na ya. Nah, diganti menjadi qaulna. Oke. Kemudian setelah itu bagaimana? Ya, setelah menjadi qaulna. Kenapa menjadi qaulna? Karena wawu temannya adalah dhammah ya. Karena tahu dari mana wawu? Kan tadi udah dijelasin ya, qala yaqulu. Kemudian bagaimana? Ya, qaulna ada huruf penyakit berharokat nggak bisa. Ya, akhirnya apa? Dhammah dari wawu mundur ke qaf. Ya, dhammah dari wawu mundur ke qaf. Ya, sorry ya tulisannya jelek, daripada kalian tulisannya lebih jelek gitu ya. Nah, maka ya menjadi begini. Ya, menjadi ku mati. Ya, kemudian L-nya juga mati. Nah, kulna gitu ya enggak? Kulna ya, menjadi seperti itu. Nah, kemudian ada dua huruf yang sukun, iltiqa'u sakinain, pertemuan dua sukun yaitu wawu dengan lam, maka salah satu harus diamputasi. Yang diamputasi yang mana? Yang penyakit lah ya. Jadilah apa? Jadilah ya kulna yang sering kita dengar. Kulna itu berarti mereka para perempuan telah mengatakan.
Gitu ya. Nah, berarti dengan kalau tadi kan kolna salah. Kalau kolna kita tidak tahu yang dihapus itu huruf apa. Ya. Nah, tapi ketika bunyinya adalah kulna, oh kita bisa langsung tahu yang dihapus tadi adalah wawu. Kenapa? Karena ada dhammah di fa fiil sebagai clue kalau yang dihapus itu adalah wawu. Gitu ya. Nah, itu dari ajwab wawi ya. Kalau bisa qala yaqulu berarti bisa wazan yang lainnya ajwab wawi yang lainnya yang wazannya fa'ala yaf'ulu ya. Qala yaqulu, kalau bisa qala yaqulu. Kalau sudah kulna kan berarti ya nih ini kan domir hunnanya ya. Domir yang lainnya bagaimana? Ya diganti aja nih sinaknya ya. Kulnya tetap ya, ini tetap ya, tetap ya, mantap ya. Tetap yang diganti yang ini nih, yang sinaknya ya. Domir huna kan domirnya kan berupa nun na, kalau anta kan tak. Nah kulnya tetap, yang digonta-ganti cuman sinaknya aja ya. Kalau anta berarti kulta gitu ya, enggak, kulnya tetap ya. Kalau antuma berarti kultuma, kulta kultuma ya. Nah kalau kultum berarti kuliah 7 menit gitu ya. Kuliah terserah antum ya. Nah kalau sudah ketemu ya domir hunna, maka domir seterusnya domir anta antuma antum itu tinggal diganti ujungnya. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Gitu ya. Gampang. Oke, ya. Sekarang contoh yang lainnya ya selain qala yaqulu. Ya, misalkan seperti pipis ya. Bala ya bulu. Ya. Kalau pipis-pipis bala-bala, oh enak kalau bala-bala ya. Bala ya bulu, baulun ya. Baul itu artinya pipis ya. Bala ya bulu, baul, baul itu pipis ya. Kamu pipis, apakah kamu pipis di sini? Nah, abul tahuna gitu ya. Apakah kamu pipis di sini? Abul tahuna, abul tihuna gitu ya, dari bala ya bulu. Bala bala balu balat balata bulna. Ya, bulta, bultuma, bultum, bulti, bultuma, bultunna, bultu, bulna. Ya, nah makanya satu aja ya kuasai sebagai sampel, nanti yang lainnya tinggal dikiaskan ke sana, dianalogikan ke sana. Gitu ya. Nah, kalau yang ada di sini sona ya sunu, sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna. Nah, ya. Sunnah itu berarti asalnya begini. Nih ya. Sunnah ya. Ini fa fiil ya. Nah, ini lam fiil ya. Nah, ini fa fiil, sorry. Ya. Nah ini fa fiil, jelek banget. Ya. Nah ini fa fiilnya ya. Kemudian ini lam fiil ya. Ain fiilnya kemana? Ain fiilnya makan hilang tadi ya, kan pertemuan dua sukun. Nah ini nun, yang ini nun apa ya? Ini nun domir hunna ya. Nah ini nun niswah, kita nyebutnya dengan nun niswah ya. Ini disebutnya nun niswah ya. Nah ya, niswah itu apa? Niswah itu nisa, nun yang menunjukkan banyak. Kemudian ya, nah ada dua nun yang sama, yang pertama sukun ya, yang kedua berharokat, terpenuhi untuk ditasydid
Ya, jadilah sunnatu ya begini ditasdid dengan satu nun. Jelek banget tulisannya. Ya. Nah, ya sunnah gitu ya. Sona ya sunu sunnah. Fi'il amrnya sun, minta disun ya. Gitu. Kalau contohnya adalah sona ya sunu. Oke ya. Nah, oke ya. Sekarang itu dari ajwab wawi ya. Sekarang dari ajwab ya. Ya, ajwab yai. Hapus ya. Wow, Ustaz jangan dulu dihapus ya. Oke, munculin lagi. Tek. Hapus lagi. Canggih men. Keren nih. Ya, udah nulisnya belum? Ustaz, yang tadi kelewat. Yang segimana kelewatnya? Segini. Tambah lagi, segini. Tambah lagi. Protes, balik nih ya. Suka-suka dong ya. Dah. Ya. Udah semuanya? Udah hapus ya. Ada ya. Oke. Sekarang ya ke ba'a yabi'u ya. Ba'a yabi'u. Alif di situ katanya ya karena di fi'il mudhari ya-nya muncul. Berarti ya wazannya katanya baya'a ya. Jadi dia itu dari baya'a. Itu ya. Baya'a. Kemudian ya si baya'a ini ya. Nah, si huruf ya-nya karena sebelumnya fathah, si huruf ya-nya menjadi alif ya. Jadilah menjadi ba'a. Ini domir huwa nih ya. Domir huwa nih. Ya, kita taruh di mana nih? Huwa di sini ya. Nah, domir humanya bagaimana? Ya, domir humanya bagaimana? Berarti baya'a gitu kan? Ya enggak? Ya, baya'a berarti di sini ya. Nah. Baya'a gitu ya. Baya'a. Nah, si baya'a ini ya si ya-nya berubah menjadi alif, jadilah ya ba'a gitu ya humanya. Hum baya'u menjadi ba'u ya. Nah, ba'u. Nah, jadi begini. Sorry. Ba'u. Nah, ada alif tafriqohnya jangan lupa. Ya, alif pembeda antara waw domir dengan antara waw jamaah dengan ya waw huruf illah. Ya, kemudian baya'at ya, baya'at menjadi ya ba'at gitu ya. Nah, kemudian baya'ata menjadi ba'ata ya. Naikin dulu ya. Ba'ata. Nah sekarang domir hunnanya bagaimana? Baya'na gitu kan? Ya enggak? Ya. Nah, domir hunnanya berarti di sini nih ya. Baya'na. Ya, baya'na ya. Kalau ngikutin kalau wazannya tetap fa'ala ya, maka nanti hasil akhirnya akan sama seperti tadi. Ya, kalau wazannya tetap di fa'ala baya'a, maka nanti hasil akhirnya akan menjadi ba'na. Ya kan? Nah, kalau ba'na orang tidak tahu yang dihapus itu huruf ya atau huruf yang lain, tidak ada clue. Ya. Jadi bagaimana? Nah, si baya'na ini ya, si baya'na ini diganti wazannya menjadi bayi'na. Kenapa menjadi bayi'na? Karena kasroh adalah temannya ya. Makanya dia berubah ya menjadi bayi'na
ya. Nah, dari bayi'na ya, kemudian nih dari si bayi'na ini kemudian kasroh dari ya mundur ke ba, ya. Nah, kasroh dari ya mundur ke ba menjadi begini, ba your trial has ended, ya. Tanggung jawab loh mas. Jadi sorry nggak kelihatan. Jadi ya kasroh dari ya mundur ke ba menjadi begini, ya. Tambah tipis ininya, ya. Menjadi bi'na, ya. Nah, apa pencet ya yang tebelnya ya. Nah, pertemuan dua sukun ya-nya dihapus, ya. Jadilah bi'na. Kalau sudah ketemu bi'na maka yang lainnya gampang. Bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na, ya. Nala jangan saro yasiru, ya. Saro yasiru artinya adalah berjalan, ya. Saro saru sarot sarota sirna, ya. Sirta sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtuna sirtu sirna. Kala yakilu, ya, artinya menimbang. Kala kalu kalat kalaca kilna kilta kiltuma kiltum kilti kiltuma kiltunna kiltu kilna, gitu ya. Kemudian contohnya misalkan seperti ya, lama yalumu, berarti sama seperti tadi kola yakulu, ya. Lumna, lumta, lumtuma, lumtum dan seterusnya, ya. Kemudian udah bisa ya, bersambung ya. Ntar kita balik. Ini baru review ya, murojaah yang pertemuan sebelumnya. Nanti kita masuk ke kitabnya lagi setelah sholat isya insyaallah. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.